Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Bauti dari kelas C IHK PPKN semester 2. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Ayu Hidayanti, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja ke pertanyaan pertama, mengapa bahasa Indonesia itu patut dibanggakan oleh generasi penerus bangsa? Nah, menurut saya karena bahasa itu merupakan sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Bahasa juga mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia, dan bahasa juga sangat penting untuk dipelajari lebih dalam bagi bangsa Indonesia, terutama oleh para generasi muda penerus bangsa. Nah, pertanyaan kedua, jika Anda dimintakan untuk berpidato, tema apa yang Anda pilih? Mengapa Anda memilih tema tersebut? Mungkin saya akan memilih tema tentang narkoba. Mengapa demikian? Karena narkoba itu dengan narkoba kita bisa menginformasikan atau memberitahu kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa narkoba itu tidak baik untuk tubuh kita. Narkoba juga mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk tubuh kita. Walaupun bagi para tenaga medis atau kesehatan, narkoba itu sangat berguna. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, menurut Anda mengapa diksi seorang penulis itu bisa mempengaruhi perasaan pembacanya? Karena menurut saya diksi itu kan berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya diksi dalam suatu cerita, dengan adanya diksi yang baik tersebut, penyampaian cerita itu dapat dilakukan secara runtun atau teratur. Dari yang pertama, bagaimana kita bisa menjelaskan tokoh-tokoh dari cerita tersebut, bisa mendeskripsikan latar dan waktu dalam cerita tersebut. Nah, pertanyaan yang keempat, jika di usia Anda saat ini, apa yang Anda ingin capai jika usia Anda sudah 10 tahun kemudian? Nah, mungkin di 10 tahun kemudian itu saya sudah bisa lulus dengan hasil memuaskan dengan pendidikan saya. Terus yang kedua, sudah bisa mempunyai pekerjaan yang tetap juga. Yang ketiga, sudah bisa membahagiakan orang tua dengan pekerjaan saya sendiri. Terus selanjutnya saya sudah bisa mempunyai rumah, dan mungkin sudah bisa berangkatkan kedua orang tua umroh atau haji. Nah, pertanyaan kelima, jika Anda diberi kesempatan untuk bisa menjadi seorang penulis yang andal, Anda akan memilih menjadi penulis fiksi atau non-fiksi? Menurut saya, kalau saya pribadi, saya akan memilih menjadi seorang penulis yang non-fiksi. Karena kita ketahui bersama kan, dari pengertian non-fiksi saja itu cerita yang sudah pernah terjadi atau sudah pernah terjadi oleh penulis tersebut. Jadi saya sendiri akan memilih non-fiksi karena saya suka menulis juga. Dalam buku saya nantinya saya akan menceritakan dalam buku tersebut pengalaman-pengalaman yang saya sudah lalui dari nol sampai sekarang. Terus pengalaman-pengalaman yang saya sudah dapat juga dari saya SD, SMP, SMA, mungkin sampai kuliah atau sudah sampai kerja nantinya. Dari cerita non fiksi juga kita bisa membagikan pengalaman-pengalaman kita sendiri untuk orang lain, supaya bisa menjadi motivasi, mungkin menjadi motivasi atau semangat untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang penulis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.